Rasul pernah bersabda, inna fil jasadi mudghah idza solaha solahan solahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbun. Bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging, apabila gumpalan daging itu baik maka baiklah seluruh tubuh, namun jika sebaliknya gumpalan daging itu jelek maka jeleklah seluruh tubuh kita. Apa daging itu? Dialah hati manusia. Sama-sama kita cintai pemangku manakib Kiai Haji Mahya Bukhari yang sekarang kabarnya ada di kampung Madura ya, Kiai Mahya ya. Lagi ada di Enggak, Madura. Kiai, di Jeddah, di Jeddah. Masih di Lagi. Jeddah ya. Ah, siap-siap. Sebagai pemangku manakib, kabul hajat-hajatnya, sehat panjang umur buat Kiai Mahya. Amin. Nah, Amin. semua petugas manakib dari awal hingga akhir, Bunda Cahya, alhamdulillah senang hati tadi siang mengabarkan, ya alhamdulillah bisa bersilaturahmi manakib online internasional. Semua ikhwan akhwat di mana saja berada, tak kurang rasa hormat dan cinta saya Al Fakir Samsul Bahri. Sehat buat kita semua, berkah karena manakib ini adalah pengajian yang sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan itu. Kalau kita tidak yakin apapun itu, maka tidaklah akan bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh guru mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Ghosifullah Masrur pada sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat di mana saja berada. Oh iya ya, ada wakil talkin juga ada hadir ya, Kiai Mustafa, Kiai Anang Asy'ari ya, ya dari Jambi ya. Kiai Mustafa, sehat panjang umur semua, khusus wakil talkin Abah semuanya sehat panjang umur. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saudara-saudara kita sering kali berdoa, Allahumma barik lana fi rojaba wa barik wa sabana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Tentu berharap kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Tapi semua itu karomah daripada guru mursyid kita. Apakah kita sudah mempersiapkan apa untuk menyambut bulan Ramadan? Tentu kita semua murid-murid Abaos. Jangankan bulan Ramadan, bulan-bulan Rojab, Sa'ban, dan sebelumnya saja kita amalia-amalia kita sudah sempurna dan tinggal istiqomah saja. Di bulan Rajab ini, guru mursyid kita membagi 3 huruf, ro, jim, dan ba. Yang mana huruf ro itu disamakan dengan ridwan, yaitu keridhaan. Dan yang kedua, jud, yaitu kerendahan hati. Lalu yang ketiga adalah baroah. Yang pertama ridwan, keridhaan. Tentu sudah sering kita mendengarkan dalam manakibnya. Kita dibahas wakil talqin, hikmah ilmiah, orang ikhwan, yang lain. Lalu yang kedua adalah jud, kerendahan hati. Memberi tanpa diminta. Nah ini repot nih. Banyak sekali orang kadang-kadang memberinya nunggu diminta dulu, ada pengemis baru dikasih. Makanya di sini jud ini jangan nunggu diminta. Tapi kita mencari, mendatangi orang-orang yang untuk diberi. Kayak Rasulullah 3 tahun setelah mau meninggal itu, orang Yahudi itu Rasulullah memberikan sepotong roti. Setiap hari selama 3 tahun. Walaupun Rasulullah dibilang membawa ajaran baru, dibilang sesat, tetapi Rasulullah tidak pernah sakit hati. Terus memberikan potong roti itu sampai meninggal dan dilanjutkan Sayyidina Abu Bakar. Dan berbeda cara memberikan, makan saja berbeda. Karena apa? Perbedaan itu dari hati, keikhlasan yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tiga ini adalah baro'atun, kebebasan. Bebas dari apa? Bebas daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Ini luar biasa. Peristiwa di bulan Rajab ini, ada kejadian, terdapat kejadian-kejadian 3 kali. Rasulullah tuh yang ketiganya ya, pada saat Isra Mi'raj, itu dibedah dia punya hati, dia punya dada.
Itu udah yang ketiga kali. Yang pertamanya itu kan ya Iqra, ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Yang pertama itu umur 2 tahun, lalu yang kedua diangkat menjadi seorang nabi usia 40 tahun, itu yang kedua. Ditalkinkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu dengan talqin la ilaha illallah. Lalu yang ketiga, di bulan Rajab ini Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, Rasulullah dibedah hatinya oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kejadian yang istimewa. Sebelum perjalanan Mi'raj itu, dibedah hatinya oleh malaikat Jibril dan Mikail alaihissalam. Untuk selanjutnya dicuci dengan air jam-jam 3 kali, dan diisinya hati yang mulia itu dengan hikmah dan iman. Inilah yang dibilang ma'rifat billah. Makanya kan Rasulullah itu melihat Allah langsung. Jadi Nabi satu-satunya yang langsung melihat Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Hatinya dibersihkan dulu dari apa? Penyakit-penyakit hati. Nah, begitupun juga kita. Penting sekali. Di baro'atun, bebas kita daripada penyakit-penyakit hati ini. Kita buang, kita pelajari penyakit-penyakit hati itu. Lalu kita berjihad, berjuang untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati itu. Karena dengan penyakit-penyakit hati itulah Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan wasilah buruk yang mempunyai 4 kakinya. Ya, Rasulullah saat menaiki buruk ada permintaan, lalu buruk itu meninggi, mengembang karena saking gembiranya. Lalu Rasulullah naik itu butuh tangga, dan di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang. Nah, ini kan kalau secara logika tidak masuk akal. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setelah Rasulullah 600 tahun atau 700 tahun baru dilahirkan di muka bumi ini. Tapi ruhnya seperti Nabi Allah Khidir hingga sekarang, yang masih membimbing para kekasih-kekasih Allah hingga kemarin kepada guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghosepul Mastur, yakin dibimbing oleh Nabi Allah Khidir. Inilah pentingnya. Kenapa? Yang dibedah, yang dibersihkan itu adalah hati. Karena hati ini adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Menjalankan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai ikhwan. Karena hati ini adalah pilot, ibaratnya. Hati ini sebagai pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan kita. Hati mengarahkan kehidupan spiritual kita sebagai ikhwan, akhwat. Dan kualitas spiritual itu secara langsung menentukan dan mempengaruhi perilaku seseorang dalam hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Rasul pernah bersabda, inna fil jasadi mudghah idza solahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbun. Bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Apabila gumpalan daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Namun jika sebaliknya gumpalan daging itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh kita. Apa daging itu? Dialah hati manusia. Betapa pentingnya posisi hati bagi tubuh dalam diri kita sebagai ikhwan, terutama umumnya manusia di muka bumi ini. Betapa hati menjadi satu-satunya perkara yang menentukan tubuh dan diri manusia. Sebuah peribahasa Arab mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junudu. Fa idza saluhal qalbu
soluhar ra'iyah wa idza fasada fasadat. Hati bagaikan raja dan bala tentaranya itu adalah anggota tubuh kita. Jikalau baik sang hati, maka baiklah rakyatnya, tubuh kita semuanya. Namun jika rusak hati kita, maka rusaklah segalanya. Dengan demikian apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW adalah simbol bagi kita sebagai umatnya, terkhusus ikhwan murid saya Muhammad Abdul Ghasaifullah Masrur, bahwa kolbu kita, hati kita adalah perkara yang paling penting untuk dirawat, mengalahkan berbagai anggota lainnya. Daripada penyakit-penyakit hati, jauhkan semua itu agar hati kita sehat, kita rias, bahkan melebihi meriasnya daripada wajah yang bersolek tubuh kita, kecantikan tubuh kita, ketampanan tubuh kita. Harus kita lebih bagusin hati kita. Bahkan lebih penting daripada mengasah otak. Inilah yang sering kita lupakan. Hati kerap tidak lagi menjadi panglima dalam kehidupan ini. Begitu. Sering itu dilupakan banyak manusia-manusia di muka bumi ini. Sejak lama kedudukannya telah digantikan oleh apa? Otak. Itu orang-orang Yahudi cerdas-cerdas. Makanya dia logika untuk gaib-gaib dia nggak percaya. Halu katanya anak-anak zaman sekarang bilang. Halu. Kita bertoriko tuh halu. Makanya kadang-kadang jangan kita sampaikan di muka umum. Akan menjadi fitnah. Sesuatu yang terjadi yang di luar nalar kita. Karena keimanannya itu, keyakinan dengan yang goib-goib itu, halu dia bilang. Makanya dengan logika saja dia percaya. Siksa kubur dia bilang nggak ada. Nauzubillah semana. Kiamat dia bilang nggak ada. Nauzubillah. Hanya rukun iman yang 6 perkara itu penting sekali. Ilmu tauhid itu penting sekali. Hanya Abah sering menjelaskan bahwa ilmu tauhid itu ada di atas 70, di bawah 80. Makanya 73 golongan umatku, hanya satu yang masuk ke dalam surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Yang kita yakin itu adalah kita. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Maka sirna rasa. PPKN 3. Sirna rasa udah pasti Surya Laya. Itu aja. Surya Laya kan udah pasti bukan sirna rasa. Ya enggak? Kalau udah sirna rasa, udah pasti muridnya Surya Laya. Gitu aja. Takut ada yang marah kita nyebut-nyebut Surya Laya. Biarin. Sirna rasa aja kita besarin. Kadang-kadang hati kita ini mempunyai rasa, perasaan gitu ya. Itu kadang suka benar. Ada bisikan-bisikan. Makanya kalau hati yang suci daripada penyakit-penyakit munafik, ya termasuknya bebaskan daripada penyakit munafik ria itu. Di antaranya penyakit-penyakit munafik, ria, ujub, takabur, atau sombong, hasud, pamer. Menurut Imam Al-Ghazali, mencari kedudukan di hati manusia dengan cara melakukan ibadah dan amal. Pamer itu ria. Dengan kata lain, ria itu selalu saja mengajak manusia untuk mencari modus di dalam setiap kelakuan dan amalnya. Itu orang ria tuh pamer tuh, cari muka. Mukanya padahal ada dicariin. Kayak kata Abang bilang, mata mana mata gitu ya. Penting itu ria, penyakit itu. Lalu seperti ujub. Sifat ujub ini nih, sombong. Merasa diri serba berkecukupan. Dan berbangga hati atau nikmat yang ada. Lupa jika kelak semua itu akan sirna. Ujub atau sombong ini merupakan induk daripada sifat takabur. Bedanya takabur itu berdampak pada pihak yang ditakaburin, sedangkan ujub terbatas pada diri perilaku sendiri. Lalu apa lagi? Ya, takabur itu adalah merasa dirinya lebih sempurna dari yang lainnya. Kesombongan adalah kemaksiatan pertama yang dilakukan oleh makhluknya. Yakni siapa? Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Makanya dia punya sifat dendam kepada kita, anak cucu Adam. Selalu digoda. Makanya dengan kita ditalkin ini, kita dibersihkan pada hakikatnya. Kita sudah punya alatnya.
Alatnya apa? Ya ini. Ini alat kita. Ini buruk kita. Ini tawaf kita di Mekah. Bahwa baitullahnya kita sebagai ikhwan akhwat itu adalah kolbu hati kita. Makanya hati kita jangan pernah lupa sedikit pun dengan zikir hobinya. Terus selama detak jantung kita berdetak. Goflah ingetin, goflah ingetin. Ya, 3 menit lagi. Jadi penyakit-penyakit inilah, apalagi hasud, dengki. Untuk hasud dan dengki ini bahaya sekali. Ini kan kita harus bebas, kita bebaskan hati kita daripada penyakit itu. Ini namanya kita dicuci tuh. Kita mau mi'raj gitu kan. Karena pulang mi'raj ini kan sholat 5 waktu. Untung ada Nabi Musa. Kalau nggak ada Nabi Musa, kita sholatnya 50 waktu. Berarti Allah ridho dengan 50 waktu itu. Skenario-skenario itu. Makanya kita sholat lebih daripada 50 waktu. 5 waktu. Ba'diyah, qobliyah, ya kan? Duha, segala macam sholat-sholat kita ini lebih daripada 100 rakaat. Sunnahnya kita terbiasakan. Wajibnya itu udah makanan pokok kita. Wajib, sholat wajib 5 waktu. Makanan pokok kita. Nah, makanya lauk istimewanya itu adalah dengan sholat-sholat sunnah. Kita bikin senang gembira. Ringankan sholat-sholat hati kita. Makanya pagi kita udah olahraga tuh. Ya nggak? 5:30 kita udah olahraga. Dengan sholat-sholat apa? Isrof, isti'ajah, istikharah, isti'anah, duha, kifaratul baut. Kita udah olahraga pagi kita dengan 20 rakaat. Makanya alhamdulillah kita sudah mendapatkan Isra I'raj yang sesungguhnya. Tinggal istiqomah doang. Sedikit untuk menjelaskan hal masalah hasud dan dengki. Seorang sudah dalam kitab sudah habis ya belum ya? Dikit lagi ya, dikit lagi dikit. Dalam kitab Risalah Qusairiyah, orang dengki adalah orang yang tak beriman sebab dia tidak merasa puas dengan takdir Allah. Semuanya kita alhamdulillah kita ridho semua apa yang terjadi pada diri kita, kita menjadi murid Aba Aus, tinggal istiqomah. Udah cukup banyak, pengen ngomong banyak, tapi waktunya udah habis ya. Udah lebih daripada 19 menit dari awal hingga hari mari. Kita bebaskan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Seperti yang mana di bulan Rajab ini Rasulullah dibedah hatinya. Sehingga kita mendapatkan amaliyah-amaliyah dengan ikhlas karena Allah semata. Tulus ikhlas karena Allah semata. Dan akhirnya kita semua mendapatkan ridho daripada guru mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Ghasiful Masrul Qaddasallahu sirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.